Halo sahabat, kenalin namaku Dian Sardella, usiaku 21 tahun. Lahir dan besar di Cianjur, sebuah kota yang dikenal dengan keindahan alamnya yang menenangkan dan udara pegunungan yang sejuk. Hidup sederhana bersama orang tua dan kakak di sebuah rumah kecil yang penuh kehangatan dan harapan. Keputusan menjadi TKW bukan hal mudah, tapi demi membantu keluarga yang menghadapi banyak kesulitan ekonomi, langkah itu harus diambil. Cerita ini akan membawa sahabat menyelami perjalanan hidup yang penuh perjuangan, haru, dan pelajaran berharga. Mari ikuti kisahku yang sebenarnya, dari awal hingga titik terberat dalam hidup. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mivena Entertainment supaya tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dan cerita nyata yang penuh makna dari aku dan sahabat lainnya. Yuk, temani terus perjalanan hidupku dan berikan dukunganmu. Sejak kecil, hidup di kampung Pasir Bungur, Cianjur terasa sederhana tapi penuh warna. Rumah kecil yang dihuni bersama ayah bernama Pak Harun, ibu bernama Bu Siti, dan kakak sulung, Rini, menjadi saksi tawa dan tangis yang selalu menyatu. Setiap pagi, udara pegunungan yang sejuk menyapa sebelum rutinitas sehari-hari dimulai. Ayah yang bekerja sebagai buruh tani dan ibu yang membantu mengurus rumah tangga berjuang agar kebutuhan keluarga tercukupi. Walau keadaan sering pas-pasan, rasa kebersamaan menjadi pondasi kuat bagi seluruh anggota keluarga. Tekanan ekonomi yang semakin menekan membuat harapan mulai tertumpu pada diri sendiri. Setiap kali duduk bersama keluarga di ruang tamu kecil, suara ayah yang berat penuh kekhawatiran terdengar. "Dian, kakak Rini sudah coba cari kerja sana-sini, tapi belum dapat," kata Bu Siti dengan lirih. Saat itu, pikiran mulai berputar, mempertimbangkan segala cara agar hidup tidak semakin susah. Tawaran bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri datang lewat seorang kenalan bernama Bulina yang sudah puluhan tahun di Malaysia. Meski perasaan takut dan rindu membayangi, tekad menguat untuk mencoba demi keluarga tercinta. Perpisahan dengan orang tua dan kakak dipenuhi dengan pelukan erat dan doa yang mengiringi langkah. Pesawat yang mengangkut menjejakkan kaki meninggalkan tanah kelahiran, membawa harapan besar dan beban yang tak terlihat. Setiap detik meninggalkan Cianjur terasa seperti merenggut sebagian jiwa, namun langkah terus diambil dengan harapan suatu saat akan membawa kebahagiaan bagi yang ditinggalkan. Batas akhir bab ini ada pada saat pesawat mulai mengudara meninggalkan rumah dan kampung halaman yang selama ini menjadi tempat tumbuh dan belajar tentang arti kehidupan. Bekerja sebagai TKW di Malaysia bukan perkara mudah. Setiap hari, rutinitas dimulai dari bangun pagi sebelum matahari terbit, menyiapkan segala kebutuhan majikan, dan melayani kebutuhan rumah tangga tanpa jeda. Namaku Dian Sardella, dan selama 20 tahun ini, tangan tak pernah lepas dari pekerjaan berat yang terkadang membuat badan terasa lelah tak terkira. Rumah majikan di kawasan Ampang, Kuala Lumpur, menjadi tempat menumpahkan seluruh tenaga dan pikiran. Majikan, Pak Hamid dan Bu Aisyah, termasuk orang yang tegas tapi adil. Tugas mencuci, memasak, membersihkan rumah, sampai mengurus anak-anak mereka menjadi rutinitas yang melelahkan namun harus dijalani. Setiap sore, ketika lelah mulai mengendap di tulang, pikiran melayang ke kampung halaman di Cianjur, mengingat pelukan hangat keluarga. Kerinduan itu bagai rindu yang tak berujung, melekat erat di hati yang jauh dari tanah air. Selama di sana, bertemu dengan berbagai teman dari Indonesia juga negara lain. Salah satunya, Sari, seorang TKW asal Bandung yang selalu memberi semangat dan teman curhat yang setia. Cerita-cerita dari kampung halaman selalu menjadi obat penenang saat hati mulai resah. Kadang, di tengah malam yang sunyi, cerita bersama Sari menjadi pelipur lara, berbagi mimpi untuk suatu hari bisa pulang dan mengubah nasib keluarga. Kesulitan menghadang tidak hanya datang dari pekerjaan berat, tapi juga soal hak yang sering kali terabaikan. Gaji yang tak selalu sesuai janji, tekanan dari majikan lain yang tidak ramah, dan rasa sepi yang menyiksa. Tangan yang lelah seringkali terasa seperti membawa beban dunia. Namun, harapan tetap terjaga, menjaga langkah untuk terus bertahan dan memberi yang terbaik bagi keluarga di rumah. Pencapaian selama 2 dekade ini terasa seperti pedang bermata dua. Ada kebanggaan bisa membantu keluarga,
ada juga luka yang tersimpan dalam diam. Setiap rupiah yang dikirim menjadi saksi perjuangan yang tidak terlihat oleh mata orang lain. Seringkali bayangan masa depan yang cerah menjadi alasan kuat untuk menahan segala kelelahan dan rindu. Tidak mudah menerima kenyataan kalau waktu berjalan begitu cepat dan 20 tahun berlalu jauh dari keluarga. Satu hal yang pasti, tekad untuk pulang dan memperbaiki keadaan menjadi api yang terus menyala di dalam dada. Setelah hari-hari panjang yang penuh kerja keras dan pengorbanan, mimpi itu menguatkan setiap langkah, menjadi cahaya di ujung lorong gelap yang ditempuh selama ini. Setiap malam, dalam doa yang terucap lirih, nama orang tua dan kakak selalu disebutkan, memohon agar diberikan kekuatan dan kelancaran agar suatu hari bisa kembali ke Cianjur dengan membawa kebahagiaan. Harapan itu seperti pelita kecil yang menerangi jalan hidup yang berliku dan penuh tantangan. Setelah semua perjuangan dan pengorbanan, saatnya menatap masa depan dengan keberanian yang baru. Langkah yang ditempuh tidak sia-sia, meski terkadang terasa berat dan penuh liku. 20 tahun menjadi saksi perjalanan hidup yang tak mudah, tapi penuh makna dan pelajaran berharga. Perjalanan pulang dari Kuala Lumpur ke Cianjur sudah lama dinanti, membawa sejuta harapan dan rindu yang menggebu. Pesawat mendarat di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung, sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju rumah di Kampung Pasir Bungur. Setiap kilometer yang dilalui terasa begitu berarti, membayangkan hangatnya pelukan keluarga dan tawa kakak Rini yang selalu mengisi hari-hari di masa lalu. Setiba di desa, suasana familiar menyambut dengan aroma tanah basah dan suara burung pagi. Langkah kaki menapak di jalan setapak menuju rumah yang dulu menjadi saksi cerita bahagia dan perjuangan. Namun, hati berubah berat saat pintu pagar yang biasanya terbuka menyambut kini tertutup rapat dan digembok. Rasa ingin tahu berubah menjadi kebingungan dan kecewa ketika tetangga memberitahu bahwa rumah sudah dijual oleh keluarga tanpa sepengetahuan. Pikiran berputar mencari alasan, tanya tanpa jawaban dari wajah-wajah yang dulu akrab. Bertemu dengan Pak Harun, ayah, yang tampak berbeda, penuh penyesalan tapi juga menahan kata. Dian, keadaan memaksa, rumah itu harus dijual untuk menutupi hutang keluarga. Ucapnya dengan suara berat. Rasa sakit seperti menusuk ulu hati, tapi kata-kata itu terucap tanpa bisa dicegah. Bu Siti, ibu, hanya mampu menangis dalam diam. Air matanya menjadi saksi luka yang tak terucapkan. Kakak Rini, yang dulu setia mendampingi, kini menjauh dan menghindari pembicaraan serius. Suasana rumah yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Bingung harus berbuat apa. Di mana tempat berteduh setelah pulang dengan hati penuh harap. Perasaan terluka dan terpukul menyelimuti seluruh jiwa, membuat langkah terasa berat dan penuh keraguan. Dalam sunyi, hanya doa yang dipanjatkan agar diberi kekuatan menghadapi kenyataan pahit ini. Berada di depan rumah yang dulu disebut tempat pulang, kini menjadi tanda tanya besar dalam hidup. Tak ada lagi ruang hangat yang menyambut, hanya kenangan yang berputar dalam kepala. Suara-suara masa lalu bergema, tapi tak mampu mengusir dinginnya kenyataan yang menampar hati. Saat itulah, dunia seolah berhenti sejenak. Rasa kehilangan yang tak hanya soal rumah, tapi tentang kepercayaan dan harapan yang pernah dipupuk bersama. Berdiri di sana, tanpa tahu harus kemana atau kepada siapa mengadu. Kepulangan ke Kampung Pasir Bungur membawa sebuah kenyataan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Rumah yang dulu menjadi tempat bernaung sudah berpindah tangan tanpa sepengetahuanku. Perasaanku campur aduk antara bingung, kecewa, dan terpukul. Langkah pertama yang kuambil adalah mencari tempat berteduh sementara, sebuah ruang kecil yang bisa menjadi pelindung dari hujan dan panas yang mengintai. Orang-orang di sekitar desa menyambut dengan tatapan prihatin. Bapak Joko, tetangga dekat yang selama ini dikenal ramah, menawarkan bantuan. Dian, kalau kau butuh tempat, rumahku masih ada ruang kosong di belakang, ucapnya dengan suara hangat. Tawaran sederhana itu menjadi angin segar di tengah badai yang sedang melanda hidupku. Beberapa hari pertama kuhabiskan di rumah Pak Joko. Meski tidak seluas dan senyaman rumah sendiri dulu, tapi setidaknya ada tempat untuk beristirahat dan menata kembali pikiran yang berantakan.
Setiap sudut rumah itu menyimpan cerita baru yang mulai kubangun perlahan. Perjuangan mental terasa berat menghadapi kenyataan pahit yang datang bertubi-tubi. Rasa percaya yang dulu terbangun dengan keluarga mulai rapuh. Hari-hari berlalu, dan perasaan rindu pada masa lalu tak kunjung sirna. Ada saat-saat di mana perasaan itu membuat dada sesak. Seperti ingin teriak tapi tak mampu mengeluarkan suara. Dalam perjalanan menata hidup baru, bertemu dengan orang-orang baik yang memberikan semangat tanpa pamrih. Nenek Sari, tetangga di sebelah rumah Pak Joko, sering mengundangku untuk duduk bersama sambil menyeruput teh hangat. Cerita-cerita sederhana tentang kehidupan dan kebijaksanaan beliau memberi warna baru di hari-hari yang kelabu. Pikiran tentang arti rumah mulai berubah. Rumah bukan lagi soal bangunan dan dinding, tapi tempat di mana hati merasa aman dan diterima. Perasaan itu mulai tumbuh perlahan saat kebaikan orang-orang sekitar membalut luka yang menganga. Setiap malam, doa menjadi penguat jiwa. Doa yang dipanjatkan agar diberi kekuatan untuk bangkit dan memulai lembaran baru. Harapan yang mulai tumbuh meski belum sepenuhnya hilang bayang-bayang masa lalu. Setelah beberapa waktu menetap di rumah Pak Joko, semangat mulai tumbuh perlahan. Kesempatan kerja baru datang dari seorang teman lama bernama Mas Arif, yang membuka usaha kecil di pusat kota Cianjur. Tawaran menjadi asisten di toko kelontong miliknya adalah peluang yang tak bisa dilewatkan. Hari pertama masuk kerja terasa berbeda. Penuh tantangan tapi juga harapan untuk memulai lembaran baru. Mas Arif, pria ramah berusia 35 tahun, selalu memberi dorongan dan motivasi. Dian, jangan menyerah. Semua orang punya kesempatan untuk berubah, katanya dengan senyum yang tulus. Bantuan dan dukungan dari Mas Arif menjadi cahaya kecil yang menuntun langkahku menuju kehidupan yang lebih mandiri. Lingkungan kerja yang baru memberi warna tersendiri. Berinteraksi dengan berbagai pelanggan dari berbagai lapisan masyarakat membuat pandangan semakin luas. Ada kepuasan tersendiri ketika bisa membantu orang lain, walau dalam hal sederhana seperti melayani pembeli atau merapikan barang dagangan. Rasa percaya diri mulai tumbuh, menggantikan rasa takut dan ragu yang dulu menghantui. Hubungan dengan keluarga mulai diperbaiki, meski ada jarak yang belum terselesaikan. Percakapan dengan kakak Rini yang kini mulai terbuka sedikit demi sedikit membawa harapan akan pemahaman kembali. Waktu yang berlalu tidak selalu mudah untuk dilupakan, tapi keberanian untuk mencoba kembali menjalin ikatan menjadi langkah besar. Keputusan untuk hidup mandiri di tanah kelahiran membawa banyak perubahan. Menyadari bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa dibangun dengan tekad dan usaha. Setiap langkah yang diambil bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membuktikan bahwa segala perjuangan selama ini tidak sia-sia. Pekerjaan yang dijalani kini menjadi ladang pembelajaran dan tempat menemukan jati diri. Keterampilan baru mulai dikuasai, dan hubungan sosial semakin berkembang. Perasaan lega dan bangga menyelimuti hati ketika bisa berdiri tegak dan menghadapi hidup tanpa bergantung pada orang lain. Rumahku di Kampung Pasir Bungur, Cianjur, bukan lagi hanya tumpukan kayu dan batu. Rasa tenang dan kedamaian yang kujalani saat berada di sana membawa arti baru tentang apa itu rumah. Perjalanan yang panjang dan penuh liku membentuk pemahaman bahwa rumah sesungguhnya adalah tempat di mana hati merasa aman dan jiwa dapat bernafas lega. Lingkungan sekitar mulai berubah menjadi keluarga kedua. Bu Sari dan Pak Joko, dua sosok yang selalu ada memberi dukungan tanpa pamrih, membawa kehangatan yang mengisi ruang kosong di dalam hati. Kehadiran mereka memberi warna baru di hari-hari yang sempat kelabu dan sunyi. Kebaikan mereka menguatkan langkahku dalam membangun kehidupan yang baru dan penuh harapan. Doa-doa yang kupanjatkan setiap malam menjadi sumber kekuatan. Harapan dan mimpi yang sempat tertunda mulai tumbuh perlahan, menuntun langkah dalam menata masa depan. Kesadaran bahwa rumah adalah tempat hati beristirahat membuat ketakutan dan keraguan perlahan menghilang. Kehidupan penuh liku dan perubahan mendewasakan. Keluarga bukan hanya soal tempat tinggal, tapi rasa saling memahami dan mendukung. Kekuatan dan keberanian datang dari pengalaman terberat sekalipun. Harapan harus tetap dijaga walau keadaan seberat apapun.
Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang kualami sendiri. Namaku dan lokasiku sengaja kuubah demi menjaga privasiku. Jika ada kesamaan, itu murni kebetulan belaka. Cerita ini bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi sebagai pelajaran yang bisa kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Entertainment, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dariku. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di channel Mivena Entertainment. Salam hangat dariku, sahabat.